istilah diri sejati pun sebenarnya juga masih debatable. Paling tidak sejauh yang saya tahu, para pemikir itu ada 3 mazhab tentang diri sejati ini. Ada kelompok fatalistik, ada kelompok humanistik, ada kelompok konstruktivis behavioristik. Yang pertama kelompok fatalistik. Kelompok fatalistik itu ya diriku ya ini sudah. Kenyataannya begini ya inilah diriku. Jadi memahami diri itu ya pokoknya dilihat faktanya sekarang. Dan diterima begitu saja. Ini kelompok fatalistik. Ya memang kita itu seperti ini mau gimana lagi. Saya begini mau gimana lagi sudah. Kenyataan saya ini kok. Ini orang-orang fatalistik. Menerima begitu saja pandangan tentang dirinya. Kenyataan dirinya saat ini. Nanti ada kelompok humanistik. Kelompok humanistik ini banyak teman-teman temukan di filsafat maupun tasawuf. Kelompok humanistik punya pandangan bahwa memang ada diri sejati kita, esensi kita, hakikat kita. Nanti ada yang bilang hakikat kita itu yang spiritual. Ada yang hakikat kita itu yang rasional. Hakikat kita itu yang kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini ciri kedua, makanya disebut humanistik, humanisme. Ada ideal kemanusiaan dalam diri kita yang harus kita temukan. Kalau kita belum begitu, berarti kita belum manusia yang sebenarnya. Jadi, kok ada orang tidak bertuhan, itu berarti kamu belum sejati manusianya. Ini gaya-gaya humanisme. Kok ada orang sejahat itu, kamu belum manusia. Kalau fatalisme tadi, ya memang kenyataan saya begini. Apakah jahat, apakah baik, ya sudah. Inilah saya mau apa. Itu kayak fatalisme, tapi kalau kayak humanisme enggak. Ada dalam dirimu, makanya banyak istilah perjalanan ke dalam diri, perjalanan menuju ke kedalaman diri, dan lain sebagainya. Ini kayak kedua. Nah, yang ketiga ada gaya konstruktivis. Konstruktivis itu pandangan bahwa kita itu masih bisa jadi apa saja sesuai keinginan kita. Kita masih bisa membentuk diri kita sesuai apa yang kita mau. Ini gaya ketiga, namanya konstruktivis. Pak, saya kok orangnya pemarah ya Pak. Kalau orang fatalis bilang, ya memang aslinya saya pemarah, gimana lagi. Nah, nanti kalau orang yang humanis ini, dia akan menengok ke kedalaman dirinya. Pemarahku itu tabrakan enggak dengan spiritualitas dan lain sebagainya. Dia akan melihat ke dalam dirinya. Kalau orang ketiga, ya saya kok pemarah ya Pak. Lah kamu pingin tetap pemarah apa enggak? Pingin enggak pemarah sih Pak. Ya ubah dirimu biar enggak pemarah. Ini kayak ketiga. Jadi namanya konstruktivis. Maka teman-teman, saya tidak tahu teman-teman setuju yang mana dari 3 mazhab ini. Menerima diri kita apa adanya, atau meyakini bahwa ada kenyataan ideal diri kita yang sifatnya religius kah, manusiawi kah, sosial dan lain sebagainya. Atau kita itu sebenarnya teks yang terbuka yang bisa jadi apa saja. Suka-suka kita mau jadi apa kita bisa kok. Kita mau forum ini kita lanjutkan sampai malam bisa, kita bubarkan sekarang ya bisa. Kita mau jadi orang yang seperti apa, kalau kita mau misalnya dari pemarah sama sekali ingin jadi orang yang lebih sabar bisa. Ini gaya ketiga. Jadi masing-masing ada pendukungnya. Meskipun kadang-kadang kita tidak sadar. Ikut fatalis kita kadang tidak sadar, ikut humanis kita kadang tidak sadar, ikut konstruktivis kita kadang tidak sadar. Saatnya kita sadari, selama ini saya menjalani hidup seperti apa. Karena sebagian besar kita sebenarnya tidak pernah mikir tiga-tiganya. Jadi kita tidak pernah sedalam itu memikirkan tentang jati diri kita. Ya sebagian besar orang anggapnya jati diri itu yang tercantum di KTP itu aja sih, disamakan dengan identitas artifisialnya. Surat Ar-Rum tadi merujuk bahwa
dalam diri kita itu diberi banyak fitrah-fitrah oleh Allah. Yang untuk memahami diri kita, ayo kita pahami fitrah-fitrah yang diberikan oleh Allah tadi. Jadi ayo kita kenali diri kita. Banyak di antara kita layak lamun yang tidak tahu bahwa kita itu diberi begitu banyak potensi oleh Allah. Kita diberi kemampuan yang begitu dahsyatnya. Tidak hanya kemampuan untuk merusak, juga kemampuan untuk membangun. Tidak hanya kemampuan untuk menyerah, kalah, putus asa, tapi juga kemampuan untuk kreatif, menang, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang oleh Allah disebut mukarram, dimuliakan dengan berbagai kapasitas, berbagai potensi. Tapi kita sering abai dengan itu. Kita itu kalau sudah merasa saya begini, itu biasanya sudah sampai besok tua yang nganggapnya dirimu begitu saja. Padahal kalian kalau mau ngupgrade jadi apa, mengembangkan diri kemana juga bisa. Jadi ndak harus strict bahwa saya begini maka begini. Saya sering bilang manusia itu makhluk potensi. Kalau bahasa Al-Quran lagi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman, kalau mau kufur juga bisa. Ternyata bisa. Saya jujur bisa, saya bohong juga bisa. Jadi ada banyak potensi. Kadang kita pakai diksi, ada banyak fitrah dalam diri kita. Ayo kita kelola itu. Kenapa disebut mengelola? Karena kadang-kadang fitrah itu diaktualkan, tapi selanjutnya kita harus ngerti batasnya. Jadi tidak serta-merta diaktualkan sakpol-pole. Kadang-kadang ada yang sakpol-pole, ada yang harus tahu batasnya, ada yang ini harus kita jaga benar, dan lain sebagainya. Jadi disitulah pentingnya kita mengenali diri. Banyak di antara kita yang tidak kenal, akhirnya kita tidak optimal. Itu seperti smartphone iPhone 16 tipe terbaru, tapi hanya kita pakai SMS. Tidak dipakai lain-lain. Itu kan eman-eman. Diri kita itu sangat canggih, tapi banyak fasilitas yang tidak kita pakai. Bahkan yang paling kelihatan sekalipun, yang paling basic misalnya berpikir saja kadang-kadang kita juga males. Buktinya apa? Kita lebih sering mengandalkan ikut saja, follow saja. Itu kan menunjukkan kita males mikir sih, ikut saja, yang lain begitu ya saya begitu. Ini yang bagi saya bagian dari kita menyia-nyiakan fasilitas yang canggih dari Allah. Kita diberi mesin secanggih ini hanya kita pakai untuk yang tidak penting-penting, dipakai rebahan saja, dipakai ngobrol tidak jelas saja, dipakai ini lah. Itu yang disebut tadi loh, fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ditafsirkan luas, itu kenyataan diri kita itu sebenarnya begitu dalamnya, begitu rumitnya, begitu luar biasa, tapi kita tidak mengoptimalkan itu. Jadi kita itu kan, kalau kata Paul Virilio, filosof yang terkenal dengan konsep dromologinya. Dromologi itu filsafat kecepatan. Hidup ini kan hari ini rasanya cepat sekali. Apa saja berkeliweran cepat sekali. Barang siapa lambat dia kalah. Yang cepat yang menang. Efeknya apa? Aktivitas mengenali diri seperti kita jelaskan tadi. Aktivitas memahami kedalaman diri itu sering tidak masuk agenda kita. Jadi kita rasanya kekurangan waktu untuk tema-tema kayak gini kan, rasanya ini tema apa tuh, tidak ada gunanya. Ini kalau saya tidak segera ini Pak, karena ada banyak yang menuntut kita segera. Tema-tema seperti ini, aktivitas-aktivitas mengenali diri, refleksi, muhasabah dan lain sebagainya, itu rasanya kayak apa ya, usang. Jadi kayak itu kan masa lalu Pak, sekarang tidak kayak gitu lagi. Nah, disitulah pentingnya kita. Padahal kalau kita terlibat terus di dalam, kita akan sulit mengenali diri kita. Kalau kita gerak kayak mesin itu loh. Kalau muter terus ya sulit kita kenali ini errornya di mana, melesetnya di mana. Maka penting kita ambil momen menghilang. Menghilang itu bukan kayak sulap terus
tiba-tiba kita ndak ada. Juga bukan waktu ditagih bayar utang terus kita ndak bisa ditemui, bukan itu. Tapi menghilang itu kita menarik diri sebentar, menjauh sebentar, memahami diri kita secara lebih objektif. Ya para sufi ada uzlah, bahkan kholwat. Tapi kan uzlah, kholwat itu mungkin mereka yang sudah punya kedalaman tertentu. Kalau kita kan agak sungkan ya mau bilang, kemana kok lama gak kelihatan uzlah saya. Itu kan rasanya kemantepan. Saya kholwat berapa hari ini, rasanya kan siapa saya kok uzlah. Oh ya sholatnya masih bolong-bolong kok uzlah. Nah maka saya pakai diksi menghilang. Yuk menarik diri sebentar, menghilang itu. Apa? Mungkin kita pakai istilah lain, me time tapi spiritual. Bukan me time yang senang-senang. Selama ini me time itu kan senang-senang kita, asik-asik untuk menikmati diri. Tapi me time yang spiritual. Jadi kita memanfaatkan momen ketika kita sendiri, waktu yang untuk kita, untuk mengenali diri kita. Caranya bisa macam-macam. Bisa berpikir sendiri, mendalam. Mungkin bisa nyekrol-nyekrol chat masa lalu, tulisan-tulisan, buku harian masa lalu untuk mengenali kita sampai ketemu ternyata saya ini tipe orang yang begini ya. Ternyata saya itu orangnya seperti ini ya, baper ya, cerewet ya, mudah tersinggung ya dan lain sebagainya. Itu kita perlu menjauh sebentar. Karena objektivitas itu memerlukan jarak. Jadi kalian baru sadar betapa kurang ajarnya pasanganmu kalau sudah agak pisah. Tapi kalau sedang yang-yangan, sedang panas-panasnya itu baik saja tentang dia. Tapi begitu berjarak kamu mau sadar, oh iya ya dia itu. Kalau ada momen merenung sebentar kalian akan sadar, oh iya ya selama ini saya keliru, selama ini saya tidak pas, selama ini. Ini yang disebut momen tadi loh, menghilang. Jadi kita perlu momen-momen semacam ini. Kalau para sufi sudah otomatis mereka mengambil momen uzlah, kholwat, melatih mental zuhud dan lain sebagainya. Cuma mungkin kita menganggap istilah-istilah zuhud, kholwat itu kan sangat religius. Nah kita bikin sendiri versi kita yang mungkin lebih psikologis, lebih pragmatis untuk hidup kita dalam rangka mengenali diri tadi. Jadi biar kita tidak terlalu mengikuti tadi loh, dromologi kecepatan hidup, tapi juga ketepatan hidup. Cepat kalau tidak tepat ya eman-eman. Cepat ayo tapi tepat. Itu kayak dulu di TVRI ada acara cerdas cermat terus diganti cepat tepat. Nah cepat kalau jawabannya keliru ya enggak. Atau lambat, kalau lambat ya keduluan yang lain. Maka ayo cepat tapi yang tepat. Juga bukan biar lambat masuk selamat. Tapi kalau bisa cepat ya kenapa lambat. Tapi cepat yang tepat. Jadi nanti mungkin ada hierarkinya ya. Seandainya terpaksa lambat ya tidak apa-apa asal tepat. Tapi kalau bisa ya cepat tapi tepat. Itu idealisme dalam hidup. Mungkin yang penting kita pertimbangkan. Jadi boleh teman-teman punya rumus saya tidak baik-baik saja. Karena ketika kita punya kesadaran ini, alamat kita akan memperbaiki diri. Biasanya kalau kita punya konsep diri, saya sudah pasti baik, saya sudah pasti benar, saya sudah pasti hebat, saya sudah pasti jago, alamat kita akan mandek. Karena kita sudah akan lebih enak. Saya ada yang tahu sih, tapi banyak juga yang tidak tahu. Saya ada yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa. Ini lebih produktif menurut saya untuk kita. Oke, itu Mas Ali. Kita masih akan lanjut Pak Faiz. Monggo jenengan barangkali mau ngunjuk terlebih dahulu. Nanti. Kita lanjut Pak Faiz. Lanjut saja. Tadi Pak Faiz kalau ngomongin soal uzlah dan sufisme gitu kan, itu seakan-akan orientasinya selalu masa lalu gitu kan. Tapi kira-kira mungkin nggak itu misalkan konsep sufisme itu yang menjadi misalkan sufisme milenial atau sufisme Z gitu ya. Yang itu untuk ya konsep sufisme tapi untuk mengakomodir jiwa-jiwa suwung para generasi milenial gitu loh Pak Faiz. Oke, sufisme Z, menarik ya istilahnya. Menarik itu Pak Faiz. Iya, sampai nulis buku sufisme Z. Wah,
Nanti tak endorse. Baik, jadi begini. Lepas dari sisi religiositas ya, formalitas agamanya. Jadi memang sufisme itu concern dengan olah batin. Jadi manusia itu secara umum orang mendefinisikannya ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah. Sisi batiniah inilah yang bagian momong sisi dimomong oleh sufisme. Jadi sufi itu momong batin kita ya, karena kalau di tasawuf nanti diarahkan kepada Tuhan. Sementara problem besarnya generasi Z, Gen Z, itu kan problem batin kan sebagian besar. Itu yang banyak curhat ke saya itu jarang yang curhat, Pak uang saya habis, itu jarang. Curhatnya mesti problem overthinking lah, problem stres karena ini itu, ditinggal pacar, kuliah nggak selesai-selesai, gimana caranya saya bisa tenang Pak, gimana, sebagian besar itu. Jadi problem batin. Nah, tentu saja bidang yang paling dekat dengan olah batin itu tasawuf, sufisme. Dan sebenarnya kalau sufisme kan spesifik Islam ya, nanti hampir di semua agama itu juga ada konsep-konsep olah batinnya masing-masing yang menurut saya setara. Setara dalam arti semuanya concern dengan kesehatan batin. Batin itu isinya 3. Pikiran, kemudian mental, kemudian ada sisi orang sering menyebutnya hati. Hati paling dalam, kolab. Kalau dalam tasawuf ada yang paling dalam lagi namanya sir, rahasia. Nah, ngomong ini loh, pikiran biar jernih, hati biar tidak terkotori, sehingga hidupmu lebih cerah. Itu sebenarnya rumusnya olah batinnya tasawuf itu. Kita kadang dilarang ini, dilarang itu, rasanya kok berat, tapi memang untuk menjernihkan pikiran, untuk membersihkan hati. Kalau hati dan pikiran kita terang, ya otomatis mengendalikannya lebih mudah.